Masih ada Pak 40 menit ini. Iya, jadi nanti kita apa namanya? Buka link baru lagi. Join lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa bisyahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oke teman-teman, kita pada pertemuan kedua ini saya akan bahas mengenai UMKM ya. Semoga lancar. Oke. Nah, masih ada yang join depannya ya. Masih ada yang join aja ini. Sekarang udah semua masuk. Terpental kali ya. Oke, tantangan perekonomian nasional ya. Kenapa sih ada UMKM ya? Kenapa sih kita harus punya UMKM? Nah, karena ini salah satunya adanya tantangan perekonomian secara nasional. Nah, secara nasional itu bagaimana kita meningkatkan perekonomian kita ya agar perekonomian kita itu stabil ya, agar perekonomian kita itu stabil. Nah, jadi UMKM itu adalah salah satu kunci ya untuk bisa menstabilkan perekonomian kita dan bahkan bisa meningkatkan perekonomian kita ya. Nah, ada masalah-masalah secara internal yaitu adanya krisis multidimensi yang berkepanjangan ya. Nah, lalu adanya otonomi daerah yang belum sempurna aplikasinya dan adanya isu-isu disintegrasi bangsa ya. Nah, ini adalah masalah-masalah yang muncul dalam negeri ya, faktor-faktor domestik. Ada juga masalah-masalah eksternal, itu masalah yang mempengaruhi secara tidak langsung ya, seperti arus globalisasi ya. Nah, sekarang kan luar biasa teman-teman ya. Teman-teman ada di contohnya aja ya sekarang. Saya ada di Jakarta, teman-teman ada di Bogor ya kan. Nah, ini bisa berkomunikasi walaupun ada hambatan sinyal gadget ya, tapi setidaknya kita bisa berkomunikasi gitu ya. Nah, itu menandakan adanya arus globalisasi ya. Dulu ya mungkin sekitar tahun 1980-an itu ya berupa informasi surat kabar melalui koran, yaitu hitungannya mungkin hari ya. 2 hari kemudian mungkin belahan negara lain bisa tahu kabarnya. Tapi sekarang tidak ada hitungan hari, bahkan dalam hitungan 1 detik ya, kita ini sudah bisa berkomunikasi dalam jarak yang berbeda-beda gitu kan. Nah, itu adalah globalisasi dan juga isu-isu perdagangan bebas. Apa itu perdagangan bebas? Ini perdagangan yang tidak adanya proteksi ya dari segi pajak, dari segi kan mereka running out ya. Oke teman-teman, nanti kalau misalnya putus kita masuk aja lagi ya, mudah-mudahan tidak ada hambatan. Jadi tidak adanya pajak, tidak adanya proteksi misalkan nih agar barang dalam negerinya laku terlebih dahulu, yang dari luar negeri di stop, enggak ya. Jadi semuanya tuh ya ketika harganya itu lebih murah, lebih bagus, ya udah pasti orang milih itu gitu kan. Nah, itu adalah perdagangan bebas ya. Nah, ada lagi hal-hal yang penting. Nah, kemarin ya, pertemuan kemarin kita sudah sedikit bahas ya, yaitu perekonomian kita ya mengenai UMKM ini, maksudnya UMKM ini ya, itu memang baru disorot ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998. Kenapa? Karena pada tahun itu Indonesia banyak sekali melikuidasi perusahaan-perusahaan besar, terutama lembaga keuangan ya, yang mana banyak juga perusahaan besar yang akhirnya gulung tikar ya, itu akhirnya bangkrut. Nah, tapi di satu sisi ada usaha-usaha kecil ya yang justru mereka bertahan, yaitu UMKM ini, yang usaha menengah, kecil dan mikro ya. Nah, kenapa? Karena mereka memiliki modal yang tidak melakukan utang ya, pada lembaga-lembaga keuangan yang notabene-nya menggunakan nilai kurs ya, kurs dolar ketika itu, dan juga tidak menggunakan bunga ya, sehingga sektor usaha mikro, usaha menengah, kecil dan mikro itu bisa bertahan. Nah, ini di sini dikatakan dari pelajaran di atas harus dibuat rancangan strategi dan kebijakan pembangunan yang komprehensif dan jangka menengah dan jauh ya.
Nah, salah satu bentuk aktualisasi tersebut dengan muncul wacana pembangunan atau pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ya. Definisi UMKM. Menteri Negara Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa UMKM itu adalah usaha kecil termasuk usaha mikro, merupakan suatu badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya, maksudnya maksimal ya yaitu 200 juta ya, atau mempunyai hasil penjualan rata-rata per tahunnya minimal maksimal ya 1 miliar, dan usaha tersebut berdiri sendiri, artinya dia bukan anak perusahaan ya, bukan cabang ya. Nah, itu dikatakan sebagai UKM ya. Nah, usaha kecil dan mikro yaitu milik individu berbadan hukum, kekayaan bersih maksimal paling tingginya itu 200 juta ya. Dan pendapatan omset setahun itu 1 miliar ya. Usaha menengah adalah badan usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar daripada 200 juta ya. Lalu 10 miliar yang termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Lalu klasifikasi usaha dilihat dari nilai kekayaannya. Ada usaha kecil dan mikro, maksimal 200 juta. Usaha menengah itu 200 juta sampai dengan 10 miliar. Lalu usaha besar itu di atas 10 miliar. Ya. Nah, BPS mengatakan bahwa usaha kecil adalah perusahaan baik yang berbadan hukum atau tidak. Nah, waktu itu pernah ada pertanyaan tuh Pak, kalau misalkan PT atau yang pedagang-pedagang itu gimana gitu kan? Kalau nggak salah di kelas ini ya. Bener nggak? Waktu itu ada yang nanya tuh Pak, apakah kalau PT itu dia udah pasti, bukan dari situnya ya, tapi memang terkadang perseroan terbatas itu memang terkadang ada usaha besar, tapi tidak menutup kemungkinan juga dia bisa jadi UMKM ya, karena yang menjadi persyaratan itu bukan bentuk perusahaannya tapi modalnya ya. Tadi itu ya modalnya maksimal 200 juta, bukan termasuk tanah ya, bangunan ya. Jadi ya misalkan aset-aset lancarnya ya. Nah, klasifikasi usaha dilihat dari jumlah tenaga kerjanya. Nah, kalau usaha kecil dan mikro itu 1 sampai dengan 4 orang ya. Menengah itu 20 sampai 99 orang. Usaha besar itu di atas 99 orang ya. Departemen Industri dan Perdagangan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 mengatakan bahwa usaha kecil merupakan bagian dari industri dan dagang kecil yang merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun satu badan, bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak 200 juta dan mempunyai nilai penjualan 1 miliar atau kurang per tahunnya, maksimal 1 miliar ya. Nah, ini contoh-contoh UMKM. Ada petani tuna lahan, artinya petani yang memang tidak memiliki lahan. Nelayan tanpa perahu, artinya dia nelayan tapi perahunya sewa. Ya. Industri kecil, skala rumah tangga. Usaha kerajinan tangan, ya, pedagang kecil atau asongan, pengecer koran, dan seterusnya. Ya. Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh UMKM antara lain. Nah, ini ya, di pertemuan kemarin ya, sempat kita bahas nih, yaitu pertama rendahnya profesionalisme ya, nah atau skill ya, keahlian. Nah, kemarin tuh sering saya sangkut pautkan dengan ekonomi syariah ya. Nah, sering saya sangkut pautkan dengan ekonomi syariah. Lalu keterbatasan modal dan akses terhadap pasar dan perbankan, kemampuan teknologi yang masih kurang ya, itu juga permasalahan UMKM ya, sehingga apalagi kemarin ya pada saat awal-awal pandemi itu luar biasa ya. Kenapa? Karena banyak usaha-usaha UMKM ini yang tumbang ya ketika mereka belum berkolaborasi ya. Bahkan saya juga sedikit menyinggung ya mengenai peran ekonomi syariah ya dalam mengembangkan UMKM ya. Jadi ketika seorang itu sudah melakukan ekonomi syariah, UMKM ini pasti akan berkembang. Kenapa? Karena sifat ekonomi syariah itu integral, ya, bukan parsial ya. Jadi dia akan mencakup keseluruhannya ya. Nah, masalah eksternal, iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil, kebijakan pemerintah yang belum berjalan, ya, belum mendukung, ya, kurangnya dukungan, masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. UMKM sebagai sebuah organisasi ekonomi bisnis memiliki ciri spesifik, yaitu struktur ekonomi organisasi yang sangat sederhana, mempunyai karakter yang khas, tanpa elaborasi, tanpa staf yang berlebihan, ya tadi cuma 4 orang, ya,
bahkan cenderung untuk apa ya kalau dibilang tuh posisinya itu sejajar semua ya. Tidak ada topnya, tidak ada middle-nya, tidak ada lower-nya ya. Ya semuanya sama gitu kan biasanya UMKM itu. Ya. Memiliki hierarki manajemen yang kecil ya. Jadi tadi itu ya tidak ada topnya ya, hierarkinya nggak ada ya. Sedikitnya aktivitas yang diformalkan. Misalkan apa nih? Briefing ya kan. Jadi tiap pagi kita briefing dulu ya. Kan jarang-jarang tuh dalam sebuah warteg gitu ya. Briefing dulu yuk. Oh, nggak apa-apa sih ya, tapi sangat jarang sekali ya. Briefing setiap sebulan sekali itu jarang ya. Apalagi kalau misalkan yang jualan cuma satu orang doang, ya mau briefing sama siapa dia ya. Nah, lalu sangat sedikit yang menggunakan proses perencanaan. Jarang memberikan pelatihan terhadap karyawan. Jumlah karyawannya sangat sedikit. Pengusaha sulit membedakan aset pribadi dan aset perusahaan. Kadang-kadang ya uang nih di laci pagi-pagi ada 10.000, begitu sore udah ada 120.000. Nah 120.000 itu kadang-kadang ya dia pakai sendiri kan modal ya terserah dia gitu kan. Jadi nggak ada istilah itu pagi-pagi 10.000 nih, 10.000 ini uang saya nih gitu loh. Nah jadi pencatatannya tidak ini ya tidak bagus gitu ya, fondasi yang kurang baik ya. Nah, oke teman-teman, ini nanti kita masuk lagi dalam link yang sama ya, karena waktunya ternyata tinggal 1 menit lagi, nanti kita gabung aja lagi. Mana tadi ya laptop saya mengalami problem, ya ini kasihan banget ini. Nah ini nanti kita gabung lagi ya Len. Sistem akuntansi kurang baik itu ya UMKM ya. Jadi dia nyatet ya kadang-kadang nyatet, kadang-kadang enggak, bahkan banyak kan enggak nyatetnya ya. Ya jangankan yang dua lajur ya, yang satu lajur pun jangan enggak juga. Nah, itulah permasalahan UMKM ya. Nah, lalu adanya deteriorization of working capital itu kemerosotan posisi modal kerja.